Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bersyukur kita boleh bertemu lagi hari ini, kita boleh ada di minggu yang baru lagi. Kita percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, dan biarlah sebagai ungkapan rasa syukur kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus kepada Tuhan, seperti rusa yang selalu merindukan aliran air. Demikianlah jiwa kita terus merindukan Tuhan di setiap waktu dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami, yang dapat memenuhi semua kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dengan rasa perlu akan Engkau, kami menghampiri tahta kasih karunia. Dan kami percaya dari tahta kasih karunia ada aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu yang akan memuaskan hidup kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang berarti bagi kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindunya, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu.
seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Amin. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya, tiada yang lain, hanya Kau. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkaulah pengharapan kami. Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami rindukan, sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Kau segalanya, tiada yang lain, tiada yang sama. Engkau satu-satunya.
keselamatan. Engkau kota benteng yang teguh, Kau kubu pertahanan kami, kota benteng yang kuat. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu hati kami merindukan Engkau, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami Tuhan, rindu akan Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya penolong bagi kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang sama. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selamanya dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah perisai bagi kami, Engkau perlindungan bagi kami, yang membuat hati kami tetap tinggal tenang teduh dalam segala keadaan kami. Sehingga kami tidak akan pernah goyah sampai selamanya. Kami akan tetap bertahan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus
kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, segarkan jiwaku, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi mari katakan, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, segarkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini yang kami percayai dalam hidup ini. Engkau Yesus yang selalu menopang hidup kami. Engkau Yesus yang selalu berikan kekuatan bagi kami. Engkau menjadi perisai perlindungan kami yang teguh, sehingga kami tidak akan pernah goyah sekalipun badai menerpa, sekalipun gelombang menerjang, sekalipun banjir menerjang kami, sekalipun angin berhembus dengan kencang menerpa kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami jadikan tempat perlindungan yang teguh, kota benteng yang kuat, kubu pertahanan kami yang aman. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang menjagai kami dengan kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan. Engkau Tuhan yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur sedetik pun, yang menjagai langkah demi langkah hidup kami. Sebab itu betapa hati kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan
Dan kami mau berkata, Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Dalam segala keadaan kami, kami mau tetap berkata, Engkau baik bagi kami. Karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau terus melekat dekat padamu. Seperti rusa yang senantiasa rindu akan aliran sungai-Mu. Sebab kami percaya hanya Engkaulah yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Engkau yang dapat memenuhi semua kebutuhan keperluan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat minggu yang baru yang boleh kami jalani lagi bersamamu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Sungguh biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Karena kami hidup seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Engkau ditinggikan dalam hidup kami. Dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita sehat, kita kuat, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan kita percaya semua hanya karena anugerah Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar lagi apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Dan biarlah setiap kita mengerti, memahami, sehingga kita mempercayai firman Tuhan. Dan seperti berulang-ulang saya katakan, ketika kita percaya firman Tuhan, maka sesungguhnya itu akan menjadi sebuah respon otomatis untuk kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali baca di dalam Matius pasalnya yang ke-23, dan kita akan baca ayat yang 11, ayat renungan yang kemarin, dan ayat yang ke-12, ayat renungan hari ini. Di dalam Matius pasal 23, ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, sebuah ajaran yang Yesus ajar dalam hidup kita, dan seharusnya kita pasti mampu melakukannya. Karena ada firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu tidak berat dan tidak jauh, tapi itu ada di dalam mulutmu, ada di dalam hatimu, dan tidak di seberang lautan tempatnya. Dan firman itu yang pasti ringan dan pasti bisa melakukannya. Tentu kalau kita sepintas membaca ayat-ayat ini, ya memang ini akan menjadi sebuah hal yang sangat kontradiksi dengan apa yang dunia sedang ajarkan dan dunia yang sedang tawarkan. Siapa sih yang tidak pengen menjadi yang terbesar? Semua orang berambisi untuk mengejar posisi,
Makanya beberapa hari yang lalu, di minggu yang lalu, kita juga sudah diajar, jangan hanya berebut posisi, mau duduk sebagai pemimpin, tapi nggak berfungsi. Tapi kita diajar memiliki kerendahan hati, sekalipun kita tidak mempunyai posisi tersebut, tapi ketika kita berfungsi sebagai posisi tersebut, maka itu jauh lebih baik bagi kita. Ini kan masih dalam konteks Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang merasa telah menduduki kursi Musa sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang jauh lebih tahu, banyak pengetahuan tentang kitab. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan kita lagi, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, tentu pada umumnya secara dunia, orang kalau sudah menjabat di posisi yang tertinggi, ya pada dasarnya sikap ego manusia itu pengen dilayani sebagai bentuk penundukan diri, rasa hormat orang-orang yang ada di bawahnya. Walaupun kita bersyukur sebenarnya di Indonesia juga kita sering melihat slogan-slogan seperti itu. Contoh di kantor-kantor, institusi-institusi yang ada, kami ada untuk melayani, kami hadir untuk melayani. Nah, slogannya sih benar, masalahnya tinggal prakteknya seperti apa. Nah, sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhannya itu benar, bahwa kalau kita menjadi orang yang terbesar di antara teman-teman yang lain, maka firman Tuhan katakan, hendaklah kita menjadi pelayan. Dan satu hal yang kita syukuri, Yesus, teladan kita, pemimpin kita, guru kita, dia bukan hanya sekedar melayani, bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia memberikan teladan. Bapak Ibu tentu ingat bagaimana kisah Yesus membasuh kaki murid-murid. Nah, berbeda dengan ahli Taurat dan Farisi yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, mereka mau duduk di tempat-tempat yang terhormat. Walaupun seperti beberapa hari yang lalu saya katakan secara pribadi saya juga terus menjaga hati saya, karena itu yang firman Tuhan ajarkan. Ketika jemaat mempraktekkan firman Tuhan, menghormati orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu dengan penghormatan 2 kali lipat, sehingga seringkali ketika ada acara hamba-hamba Tuhan kami disuruh duduk paling depan, ketika ada waktu untuk makan kami dipersilakan duluan makan. Itu kan sebuah bentuk penghormatan yang diberikan oleh jemaat. Tapi kembali lagi kepada saya sebagai pribadi, apakah saya bisa menjaga hati untuk tetap menjadi hamba yang rendah hati? Nah, saya sih sampai hari ini terus belajar, ya kecuali kalau itu event di tempat yang saya nggak kenal, ya ketika dipersilakan makan duluan, ya saya akan makan duluan. Tapi kalau itu di event di tempat yang keluarga, familiar, komsel, nah saya akan tetap menunggu, mempersilakan yang lain makan. Nah, nanti saya baru makan. Apalagi kalau itu acara kita. Nah, kita paling terakhir, kita perhatikan kalau semua orang sudah cukup makan, ya sudah, baru kita makan. Nah, tapi sekali lagi, menjadi pelayan, melayani sesama ini bukan hanya sekedar pencitraan. Balik-balik, kan firman Tuhan mengingatkan kita, khususnya apa yang menjadi statementnya pria sejati setelah beberapa tahun ini, starting from your home. Mulailah kita melayani dari keluarga kita. Orang tua berarti jauh lebih besar dari anak-anak. Pria lebih besar dari para wanita, karena pria itu sumber. Jadi secara khusus firman Tuhan ini juga bagi para pria, yuk jadilah pelayan bagi keluargamu. Bukankah salah satu fungsi dan tanggung jawab pria sebagai imam itu adalah melayani?
bukan untuk dilayani, sama seperti Yesus juga katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan kalau kemarin saya tulis di renungan pagi, terbesar itu dalam artian mungkin juga kita diberi kapasitas yang lebih besar. Itu artinya kita bisa melayani lebih banyak lagi orang. Baik kapasitas jabatan kita, baik kapasitas harta kita, kapasitas apapun yang lebih besar, itu seharusnya membuat kita bisa lebih menjangkau banyak orang, lebih melayani banyak orang. Nah, itu hal yang Tuhan ingatkan. Dan yang ayat yang ke-12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Karena ingat, firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan itu menentang orang yang tinggi hati. Dan saya sudah pernah ingatkan, kapan kita tahu kita masih tinggi hati? Sederhana Bapak Ibu, ketika kita masih bisa merasa direndahkan oleh orang lain, itu sesungguhnya kita tinggi hati. Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih tersinggung, masih merasa direndahkan oleh perkataan orang, oleh perbuatan orang, nah, ternyata itu artinya kita masih tinggi hati. Dan firman Tuhan katakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu juga mungkin pernah ingat kisah bagaimana Yesus memberikan contoh di sebuah pesta. Kalau kita diundang untuk hadir di sebuah pesta, jangan dengan bangga dan percaya diri kita duduk di tempat yang paling depan, karena siapa tahu ada orang yang lebih terhormat dari kita yang diundang. Nanti kita malu ketika panitia, tuan rumah memanggil kita untuk pindah ke belakang, karena tempat itu ada orang yang lebih layak menurut mereka. Jadi lebih baik kita duduk, merendahkan hati, duduk di bagian belakang, dan orang yang akan membawa kita, panitia akan membawa kita duduk di tempat yang jauh lebih terhormat. Bukan hanya bicara soal duduknya di tempat yang terhormat, tapi kita akan mendapatkan penghormatan. Walaupun sekali lagi, bukan berarti itu menjadikan kita berbangga diri dan sombong, karena kita mau terus menjaga hati kita. Jadi pagi hari ini tentu tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan dan tidak banyak hal yang perlu saya sampaikan, karena ini hal yang sederhana Bapak Ibu. Gampang sekali dipahami, gampang sekali dimengerti, dan tentunya gampang sekali untuk dipraktekkan. Semalam di Komsel saya ngomong, buanglah kata-kata yang sepertinya merendahkan diri tapi di atas gunung. Kata-kata yang tanpa sadar sering kali diucapkan oleh orang-orang percaya. Aduh susah Pak itu Pak. Aduh tidak mungkin bisa lah Pak. Nah, teori sama praktek itu beda Pak. Nah itu kalimat-kalimat tipu muslihat iblis yang banyak kali masih terdengar. Aduh susah, tidak bisa Pak. Nah, tapi hari ini buanglah kata-kata itu. Ini perkara-perkara yang mudah kok Bapak Ibu untuk melayani. Ketika berkali-kali akhirnya khotbah saya beberapa bulan ini kan Filipi pasal 2 ayat 5. Kata kuncinya ketika kita mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, yaitu melepaskan hak yang sama dengan fokus melakukan kewajiban. Yang kedua, mengosongkan diri, no reputation. Nggak ada satupun yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Dan yang ketiga itu rendah hati. Yang keempat itu taat pada kehendak Bapa. Dan yang kelima, rela berkorban. Kalau 5 prinsip ini saja kita taruh dalam pikiran dan perasaan kita, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang bisa mempraktekkan ayat ini. Sekalipun kita sekali lagi punya kapasitas yang besar secara materi, secara jabatan, pangkat, tapi kalau ada pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, kita bisa melayani. Kalau ada pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita,
maka saya percaya kita tidak akan pernah meninggikan diri, apalagi sombong. Kita akan menjadi pribadi yang terus rendah hati. Nah, sekali lagi, nggak ada kata lain selain ya kita bersyukur setiap hari kita bisa koram deo. Semalam saya juga katakan, hidup ini kan sekolah kehidupan. Nah, ada 3 periode besar di dalam sebuah sekolah, yaitu belajar, ujian, terus liburan. Nah, artinya hari lepas hari kita harus belajar. Ya, salah satu cara belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Belajar firman, dengar firman, renungkan firman, sampai ngerti, sampai paham, sehingga percaya bahwa firman itu kebenaran. Iya ya, Tuhan, aku bersyukur, aku kau jadikan orang besar, tapi aku mau melayani. Nah, ini kita lakukan terus, kita renungkan terus, kita perkatakan terus. Nah, sehingga nanti tiba waktunya ujian, kita sudah bisa jawab persoalan dan naik kelas sehingga nikmati liburan. Tapi ingat Bapak Ibu, periode belajar itu lebih panjang. Kalau ujian itu paling cuma seminggu, liburan kalau liburan mid semester juga paling 2-3 hari. Terus kalau ujian semester itu bisa paling seminggu sampai 2 minggu. Tapi yang paling panjang itu adalah belajar. Semalam saya juga cerita apa yang saya lakukan dalam hidup saya dulu waktu sekolah. Jadi kalau seandainya besok itu ujian, saya pasti seharian akan di kolam renang. Saya duduk santai, berenang, makan, santai, berenang. Nah, beda dengan sebagian besar orang. Kalau besok ujian, dia siapin termos, isi kopi, begadang belajar. Nah, bahkan sampai besok ke sekolah masih buka buku. Nah, kalau saya udah nggak lagi Bapak Ibu. Kalau mau ujian, pokoknya hari ini saya santai, refresh di kolam renang. Besok saya datang cuma bawa alat tulis, nggak mau pegang buku lagi. Kenapa? Karena sudah sebelumnya setiap hari saya belajar. Nah, beda dengan sebagian besar orang. Belajarnya nggak mau, nanti giliran mau ujian mau belajar. Sama seperti kemarin akhirnya ada anggota komsel bilang, iya Pak ya, sebenarnya tahulah firman itu, tapi kenapa ketika masa itu tiba, lupa semua firman itu tadi, karena pas mau ujian baru belajar. Mana bisa pas ujian mau belajar. Belajar itu setiap hari. Nah, makanya kita bersyukur sejak awal tahun kita tiap pagi belajar firman Tuhan. Tapi ini kan baru tahap belajar sama-sama di kelas. Bagian Bapak Ibu sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan ini. Walaupun belum diperhadapkan, memang belum waktunya ujian. Renungkanlah firman Tuhan ini, iya ya. Aku ini bersyukur ya diberi posisi seperti ini, tapi Tuhan aku mau jaga hatiku, aku mau tetap rendah hati, aku mau tetap melayani, bukan dilayani. Tuhan ampuni, terkadang aku masih menuntut istriku melayani aku, Tuhan ampuni. Nah, itu namanya merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, siang dan malam Bapak Ibu. Itu berhari-hari. Hingga nanti ketika ujiannya tiba, kan kita nggak tahu, kadang-kadang ada juga guru-guru yang memberikan ujian dadakan. Nah, apalagi zaman sekarang, mau ujian aja udah dikasih kisi-kisinya. Nah, kita bersyukur. Jadi hari ini, biarlah pengajaran firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 11 dan 12, itu kita baca, kita dengar pagi hari ini, kita renungkan sepanjang hari ini, hingga nanti tiba pada waktunya kita bisa melakukan firman Tuhan. Oke, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan sesuatu, mungkin punya pengalaman dari ayat-ayat ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melayani atau masih tetap menuntut dilayani? Apakah Bapak Ibu masih sering merasa direndahkan oleh orang lain? Nah, mari koreksi hati kita, mari renungkan firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita masih sulit untuk melayani, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Kalau kita masih sering merasa tersinggung, merasa direndahkan,
itu artinya kita masih tinggi hati. Mari kita bertobat, rendahkan hati. Karena ingat, rendah hati itu artinya apa? Sudah ada di tempat yang paling rendah, sehingga tidak satupun yang bisa merendahkan. Karena udah di tempat yang paling rendah, nggak bisa lagi direndahkan. Sudah habis, sudah mentok. Nah, itulah rendah hati, Bapak Ibu. Oke? Oke, Ibu Miranti mau tambahkan, silakan. Ya, saya hanya mau bersaksi ya. Memang apa ya, kerendahan hati itu belajar dari keadaan hidup yang ya masing-masing orang beda ya. Saya kemarin kan cerita, saya itu lulus dokter pertama kali kerja di puskesmas. Dan puskesmas itu besar di Kota Mataram, Lombok. Saya punya perawat laki-laki, masih ingat saya namanya itu Pak Sohib. Nah, memang dia apa ya, seragamnya putih dan dia senang apa ya namanya. Kalau kata saya memang bekerjanya baik dia seperti itu. Dan memang kami ada ruang-ruang praktek masing-masing ya, bidan di bagian KIA, terus perawat, ada perawat gigi, waktu itu susah dokter gigi, nah baru dokter. Semua pasien itu sehari ratusan orang loh, bisa 300-400 orang. Nah saya ambil bagian yang mereka nggak bisa ya, baru konsul ke saya, jadi pasien saya yang nggak banyak, paling 50 itu sudah banyak sehari. Nah, semua pasien selalu mengatakan gini, Bu, saya disuruh ke sini sama Pak Dokter. Gitu. Oh iya, kenapa? Ini katanya harus begini-gini. Oh iya, sini saya periksa. Jadi seperti itu terus-menerus. Satu saat itu ya Pak Sohibnya itu ngasih tahu pasien, dokternya itu dia itu, bukan saya. Oh, baru mereka tahu, oh itu dokternya. Ya, sesudah saya spesialis, Bapak Ibu. Saya dokter spesialisnya kan patologi klinik. Bekerjanya kan di laboratorium ya. Jarang ketemu pasien atau keluarga pasien satu persatu itu jarang. Nah, di mana saja, di rumah sakit, di mana saja, mau rumah sakit pemerintah, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, di Bandung, di Surabaya juga. Saya jarang dikenal kalau saya itu dokter. Lagi saya orangnya santai ya. Saya kalau keluar dari laboratorium, baju putih enggak saya pakai kemana-mana. Nah, suatu saat saya itu berjalan gitu. Perawat itu kadang-kadang ya memang sulit ya. Perawat itu banyak di suatu rumah sakit. Dan mereka itu, apalagi perawat-perawat baru yang masih muda-muda itu, maaf kalau di sini nggak ada perawat ya, itu kadang-kadang itu dia bergurau, keterlaluan, dan kadang itu kurang baik melayani kepada pasien. Saya lewat kan, oh mereka tetap berkata kencang-kencang gitu suaranya. Nah, saya lewat dari koridor itu, dari sana saya lewat, masih saya dengar, terus masih saya dengar. Nah, sampai di satu langkah di mana saya sudah lewat agak jauh, salah satu mereka itu ngasih tahu, ada dokter. Mana? Gitu. Itu ada dokter. Oh, gitu. Terus baru mereka itu bersikap kepada pasien itu tertib. Nah, Bapak Ibu, kita jangan tertib pada saat ada yang mengawasi ya. Tapi sebaiknya kita itu memang melakukan, memang sesuai
dengan sikap hati kita seperti diajarkan Tuhan. Gitu. Dan saya rasakan memang sih kalau kita jadi yang disuruh memimpin suatu unit atau rumah sakit atau dinas apa saja, itu kita yang di depan. Nah, ada perkataan bahasa Jawa ya. Biasanya guru-guru memakai kata-kata engarso sung tulodo. Artinya begini, kalau kita di depan, kita menjadi teladan. Gitu. Nah, ing madya mangun karso. Kalau kita berada di tengah-tengah, kita bekerja bersama-sama. Nah, tut wuri handayani. Kalau kita berada di belakang, kita mengikuti Yang melek punya siapa ya? Oh, kayaknya punya Bu Mirianti ya. Oke. Ya, mungkin mati lampu atau putus sinyal. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita diingatkan lagi dengan apa yang disampaikan. Karena memang ternyata di lapangan ada banyak orang masih punya karakter seperti itu. Dia melihat siapa yang ngomong, baru bisa taat. Nah, walaupun kadang di posisi saya selalu berpikir, saya pikir juga saya nggak pusing walaupun ketemu dengan orang lebih dengar orang lain atau yang senior dan nggak dengerin apa yang kita ngomong, nggak usah tersinggung Bapak Ibu. Karena realita di lapangan akan banyak orang kita temukan seperti itu. Nah, orang akan lebih dengar seseorang dibanding dengerin kita. Nggak usah tersinggung juga Bapak Ibu. Yang penting kita kan tulus, kita sampaikan kebenaran. Kalau mereka lebih percaya kepada yang lain, yang mereka anggap lebih senior, apalagi ini mental karyawan. Saya berdoa berharap bahwa di sini ada yang mental karyawan. Nah, tetaplah punya karakter Kristus. Jangan kalau manajer ngomong masih agak setengah-setengah, tapi kalau owner yang bilang baru, atau ABS asal Bapak senang. Kalau ada pemimpin baru kerja baik-baik, kalau nggak ada seperti tikus yang berpesta. Nah, tentu karakter-karakter seperti itu nggak ada lagi dalam hidup kita, tapi memang benar-benar kita mau mengerjakan apa yang Yesus ajarkan tentunya. Dan sekali lagi, yuk punya sikap hati yang melayani. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini, dan nanti ketika tiba waktunya ujian, Bapak Ibu pasti menang, bisa melewati ujian itu. Oke, Hengki silakan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu dan setiap anugerah yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan belajar di pagi hari Tuhan. Kami mau terus komitmen ya Tuhan. Kami mau terus belajar soal kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami percaya saat kami merendahkan diri, Engkau yang akan meninggikan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam pokok doa kita pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami sepakat, kami berdoa ya Tuhan. Buat Ibu Yanti yang saat ini sakit hipertiroid ya Tuhan, di mana sesak napasnya ya Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ibu Yanti ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau menyembuhkan Ibu Yanti ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Yanti dan juga anak-anak keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, buat Ibu Yani, buat anaknya, terutama anaknya Marcella, Tuhan, atau Lala ya Tuhan.
Biarlah mukjizat-Mu terjadi ya Tuhan. Biarlah jantung Lala Tuhan akan normal kembali ya Bapa. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Lala ya Tuhan. Biarlah kami sepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga berkati Yani serta suami dan juga anak-anaknya yang lain ya Tuhan. Biarlah kami juga berdoa, Engkau Tuhan yang terus di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan keluarga Ibu Yani ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur juga Tuhan, terima kasih buat hari demi hari, buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya keadaan bangsa kami lebih baik Tuhan. Dan juga buat pandemi yang di bangsa ini juga Tuhan terus melanda ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus ada dalam bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus ada di atas bangsa ini Tuhan. Dan juga buat hari-hari Tuhan, biarlah perekonomian bangsa kami juga akan lebih baik ya Bapa. Dan juga Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat pemimpin bangsa kami, presiden kami, Pak Joko Widodo dan beserta wakil dan staf menteri dan juga pemimpin-pemimpin daerah yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap pemimpin kami, Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang baru, dan juga Tuhan juga terus memberikan hikmat-hikmat-Mu atas setiap mereka ya Tuhan. Taruh roh takut, roh keadilan Tuhan atas setiap mereka Tuhan untuk memimpin dan membawa bangsa kami Indonesia lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Teti, silakan tutup dalam doa Ibu. Haleluya Yesus. Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji dan syukur ya Bapa. Kembali pagi hari ini kami datang menghadiri tata hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Di mana pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara yang lain Tuhan. Kami boleh mendapat berkat dari Engkau ya Tuhan. Berkat firman Tuhan. Tuhan ajar kami lebih mengerti tentang firman-Mu. Berikan kami roh hikmat ya Tuhan. Berikan kami roh kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini, terus pimpin kami sepanjang hari ini. Kuasai hati pikiran kami ya Allah Roh Kudus. Kiranya kami apapun yang kami kerjakan, kiranya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Juga setiap keluarga demi keluarga yang mengikut doa pagi ini Tuhan, Kau berkati, Kau pimpin Roh Kudus dan setiap apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini atas kebaikan-Mu di kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke, semangat pagi.
Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok.